Halo, Kanti Miners di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan Mr. 21 di pelaporan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Nah, kita akan melanjutkan bagian ketiga, part 3, yaitu laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang berisikan ketentuan umum, pengertian, format laporan, serta tata cara penyusunan laporan ini. Bagi Kanti Miner sekalian yang sudah menyusun laporan ini melalui Miners, bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di video sebelumnya dan video saat ini. Di video kali ini, kita akan memberikan contoh penyusunan terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Langkah utama yang perlu Kanti Miners lakukan adalah menyesuaikan format dari Kepmen ESDM nomor 1806.3 tahun 2018, yaitu pada lampiran 16C ke dalam media yang dapat Kanti Miners sendiri lakukan. Contohnya saya memindahkan ke dalam Microsoft Excel tentunya. Oke teman-teman, coba kita akan mempraktekkan terkait dengan bagaimana contoh dari penyusunan laporan ini. Dari 7 bagian yang sudah kita informasikan pada video sebelumnya, tentunya Kanti Miners mulai dari bagian yang pertama, yaitu judul. Nah, ini tergantung dari status perizinan dari Kanti Miners sekalian, apakah itu kewenangan dari Kepala Inspektur Tambang atau KAID dalam artian menteri, atau Kepala Dinas atas nama KAID dalam artian gubernur. Nah, di dalam contoh ini kita akan mencontohkan terkait dengan laporan yang disampaikan kepada Kadis atas nama KAID. Karena laporan yang disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang tentunya Kanti Miners sekalian sudah mengikuti di dalam Miners. Dan yang kedua adalah kita perhatikan bagian pertama dari laporan ini, yaitu nama perusahaan pertambangan. Akan tetapi kami di sini akan menyampaikan ketentuan terkait dengan perusahaan pertambangan, kontraktor dan subkontraktor yang akan dipilih. Untuk perusahaan pertambangan dengan nama PT Bincang Santai. Dan untuk kontraktor adalah PT 21 Bisa. Dan subkontraktor adalah PT Sasa. Jadi saya akan mencontohkan terkait dengan status korban, bahwa korban berada sebagai karyawan dari subkontraktor. Oke, Kanti Miners, kita akan mencoba mengisi bagian dari laporan ini.
Yang pertama, nama perusahaan pertambangan. Kita sudah sepakat bahwa nama perusahaannya adalah PT Bijang Santai. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu terkait dengan data korban. Yang pertama terkait dengan nama korban. Kita contohkan di sini bernama Redo Gusman. Dan yang kedua terkait dengan jenis kelamin, di mana Redo Gusman ini berjenis kelamin laki-laki. Jadi sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, kita memilih salah satu dan tidak dan mencoret salah satu dari jenis kelamin yang ada. Nah, yang ketiga terkait dengan umur. Pada saat kejadian, Redo Gusman berumur 34 tahun 8 bulan. Kemudian kita lanjut ke perusahaan korban. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita memilih bahwa korban berada di perusahaan subkontraktor. Jadi kita coret yang tidak perlu. Nama perusahaan subkontraktor yang kita pilih tadi adalah PT Sasa. Seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya bagian atau departemen. Pada saat kejadian, Redo Gusman berada di bagian sarana dan departemen transport. Dan selanjutnya terkait dengan pekerjaan. Pada saat kejadian, Redo Gusman sebagai driver T05. Nah, di mana lama bekerja untuk bagian huruf F, yaitu driver T05, sudah 4 tahun 6 bulan. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan bagian yang kedua. Kita lanjut kepada bagian yang ketiga, terkait dengan data kejadian. Yang pertama terkait dengan hari, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, di mana kejadiannya berada di ruang istirahat driver di kantor, di kantor PT 21 Bisa, karena subkontraktor ibaratnya tidak memiliki kantor dalam artian langsung berkontrak dengan kontraktor yang merupakan PT 21 Bisa. Nah, kejadian berikutnya adalah terkait dengan jam. Nah, kejadiannya sekitar pukul 09.30 dalam artian pagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita harus memilih, kebetulan pada saat kejadian ini beliau berada di lokasi yang wilayah timur. Jadi kita coret yang tidak perlu. Oke. Atau teman-teman bisa juga menghapus yang tidak ini, tapi sesuai dengan ketentuan kita coret yang tidak perlu. Nah, berikutnya adalah shift. Ternyata terjadi pada shift 1, di mana shift 1 ini antara pukul 7 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Nah, kalau kita lihat di poin yang F, yang di huruf yang F, ini terkait dengan saksi langsung kecelakaan. Perlu kami sampaikan kembali kepada anti-miner sekalian bahwa bisa juga saksi tidak langsung. Cuma di dalam pemberitahuan awal ini sebaiknya memberikan saksi langsung terlebih dahulu. Kita contohkan saksi langsungnya adalah Ambril, yaitu driver LVT03. Dan yang kedua ada 2 orang saksi langsungnya, adalah Pram, di mana beliau sebagai driver LVT09. Nah, kalau kita lihat di sini juga kita kembali kepada bagian yang kedua tadi, ternyata ada yang kurang lengkap. Jadi ini driver apa? Driver LV, transport itu. Seperti itu teman-teman untuk bagian 1, 2, dan 3. Oke, Kanti Miners, kita lanjut ke bagian isi yang keempat,
yaitu terkait dengan kronologis kejadian. Diharapkan di sini Kanti Miner sekalian menguraikan kejadian yang ada dengan menyebutkan 5W plus 1H seperti yang dijelaskan di video kita sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan mencoba untuk menguraikan kejadian yang ada. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, pukul 09.30 waktu Indonesia Timur, telah terjadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang menimpa saudara Redo Gusman. Maaf, saudara Redo Gusman, jabatan driver LVT 05, di mana beliau merupakan karyawan dari PT Sasa, kontraktor dari PT 21 Bisa, di mana subkontraktor dari PT Bincang Santai. Nah, di sini sudah diinformasikan terkait dengan kapan kejadian ini terjadi. Nah, menjelaskan terkait dengan tanggalnya, harinya, dan jamnya. Di mana di sini apa yang terjadi, siapa yang mengalami kejadian, yaitu telah terjadi kejadian akibat penyakit ini yang menimpa saudara Redo Gusman dengan jabatannya lengkap dengan posisi beliau sebagai karyawan siapa. Nah, di sini apa yang terjadi? Ini harus kita uraikan di sini, di mana saudara Redo Gusman ini merupakan korban pada saat istirahat dalam menunggu pekerjaan, di mana dia menunggu pekerjaan dari PT 21 Bisa di ruang istirahat driver PT 21 Bisa, karena tadi pada kondisi imajinasinya pada kondisi bahwa PT Sasa ini tidak memiliki ruang istirahat sendiri khusus. Dia memang berdasarkan kontraknya langsung dengan kontraktornya, yaitu PT 21 Bisa. Nah, di sini apa yang terjadi? Saudara Redo Gusman sebagai korban pada saat istirahat dalam menunggu pekerjaan di ruang istirahat driver PT 21 Bisa tiba-tiba mengalami kejang dan penurunan kesadaran. Jadi beliau kejang dan mengalami penurunan kesadaran dalam artian pingsan. Jadi paling tidak mungkin sebelumnya teman-teman juga bisa menjelaskan terkait dengan aktivitas sebelumnya, tapi langsung aja to the point bahwa di sini sudah diketahui bahwa beliau istirahat menunggu pekerjaan, tiba-tiba mengalami kejang dan penurunan kesadaran. Nah, Amril dan Pram, di mana merupakan saksi langsung, menghubungi langsung kontak darurat. Jadi bisa juga pada saat kenyataannya langsung menghubungi dari pengawasnya atau memang langsung menghubungi kontak darurat sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Kemudian tim tanggap darurat atau biasanya juga teman-teman di lapangan menamakan dengan Emergency Response Team atau ERT. Nah, di sini kita lanjutkan. Kemudian tim tanggap darurat melakukan pertolongan pertama, pertolongan
Pertama, dengan melakukan pemeriksaan hitutu. Jadi pemeriksaan seluruh badan daripada korban. Dan ternyata setelah melaksanakan pemeriksaan hitutu, tim tanggap darurat dan kemudian selanjutnya membawa korban ke klinik PT Bincang Santai karena berdasarkan pemeriksaan pertolongan pertama itu membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada di klinik PT Bincang Santai karena di situ ada tenaga medis yang lebih bisa melakukan observasi awal karena ada dokter di situ. Jadi berdasarkan kalau kita lihat di sini berdasarkan dari hasil dari pemeriksaan tim tanggap darurat, tekanan darah korban naik turun dalam artian tidak stabil dengan kondisi hipertensi dalam artian sudah tergolong kepada kondisi hipertensi naik turunnya. Nah, karena berdasarkan hasil pemeriksaan ini dibawalah korban ke klinik PT Bincang Santai. Nah, dari klinik PT Bincang Santai, dari dokter menyarankan untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, kebetulan rumah sakit yang dipilih adalah Rumah Sakit Bisabi, di mana diperlukan pemeriksaan medis lanjutan karena untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh dari korban. Nah, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Bisabi. Nah, di rumah sakit Bisabi untuk dilakukan pemeriksaan medis lanjutan. Nah, di sini pada kenyataannya pada pukul 21 WIB, jadi korban setelah dilakukan pemeriksaan, korban ternyata tidak bisa diselamatkan, korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Rumah Sakit Bisabi. Jadi kalau kita lihat di sini korban meninggal dunia. Coba kita lihat lagi, lihat pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 9 ini. Ini pukul ini telah terjadi. Telah terjadi kejadian kerja yang menimpa saudara Redo Gusman, karena tadi kita sudah menyatakan bahwa kematian dari Rumah Sakit Bisabi. Terus satu lagi jabatan karyawan PT Sasa, subkontraktor PT Bincang Santai, saudara Redo Gusman pada saat istirahat dalam menunggu pekerjaan di ruang istirahat driver PT. Nah, ini di kantor PT 21 bisa tiba-tiba mengalami kejang dan penurunan kesadaran. Amril dan Pram menghubungi langsung kontak darurat. Kemudian tim tanggap darurat melakukan pertolongan pertama dengan melakukan pemeriksaan hitutu dan selanjutnya membawa korban ke klinik PT Bincang Santai untuk observasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim tanggap darurat tadi, tekanan darah korban naik turun dengan kondisi hipertensi. Dari klinik PT Bincang Santai, dokter menyarankan untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Bisabi, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bisabi untuk dilakukan pemeriksaan medis lanjutan.
Jadi di sini teman-teman bisa aja langsung membuatnya langsung untuk dilakukan pemeriksaan medis lanjutan. Pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan keterangan kematian. Nah, berdasarkan di sini teman-teman bisa berdasarkan surat keterangan dokter, Rumah Sakit Bisabi, dinyatakan bahwa korban terdiagnosa terduga mungkin saja sebelum dilakukan penyelidikan tuntas itu terduga suspek CVA dalam artian hemorrhagic, di mana diartikan sebagai perdarahan pada kepala. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk urutan-urutannya yang lebih jelasnya, Hanti-Miners sekalian tentunya berdasarkan hasil dari penyelidikan tuntas. Nah, kalau poin yang kelima kita lihat di sini, berarti teman-teman tinggal akibatnya apa. Jadi teman-teman tinggal copy paste bahwa akibatnya adalah korban meninggal dunia berdasarkan ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi bahwa berdasarkan pemeriksaan dari dokter rumah sakit tadi, bahwa korban mengalami perdarahan di kepala. Ya. Oke teman-teman, untuk poin 4 dan 5 sudah disampaikan. Cukup mudah bukan? Oke, berdasarkan ini siap. Untuk poin 4 dan 5. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini terkait dengan legalitas dari pelaporan ini. Tentunya berdasarkan tempat ini kita lihat ini biasanya kota atau kabupaten, ini Bisabi di mana tanggalnya karena kejadian udah nyata meninggal tanggal 21, berarti kita bisa menuliskan di sini tanggal 8 Agustus 2020. Nah, di sini ternyata merupakan pemegang IUP atau IUPK, jadi mengepalai adalah KTT. Nah, KTT di sini kita bisa mengambil nama samarannya itu misalnya Hanafi dengan nik 7483256 seperti itu. Jadi jangan lupa di sini juga teman-teman menyantumkan tanda tangan dan stempel perusahaan seperti itu. Nah, jadi nanti dicek lagi teman-teman dari atas. Oke, penyampaiannya kepada Kadis, Bintang Cantai dengan data korban LV. Oke. Nah, terus satu lagi teman-teman yang perlu kami informasikan di sini terkait dengan hal ini adalah teman-teman biasanya juga bisa membuatkan di sini, kalaupun tidak lengkap bisa menggunakan driver LV, karena memang ada sebagian teman-teman kita di lapangan bahwa LV yang digunakan oleh pekerja itu tidak harus menetap walaupun dia sebagai driver LV seperti itu. Tapi di hal ini kita menjelaskan bahwa dia secara runtut seperti itu teman-teman. Oke, Sabtu 8 Agustus ruang istirahat driver di kantor PT Bisa 930. Nah, ini juga bahwa data kejadian ini nanti yang akan dipakai oleh tim penyelidik. Jadi teman-teman sekalian nanti jangan khawatir. Nanti dipastikan ini masuk kepada pembuktian adalah pada saat jam korban menunjukkan bahwa dia meninggalnya jam berapa. Jadi nanti pada saat penyelidikan akan dijelaskan lebih tuntas tentunya seperti itu. Nah, berdasarkan kata-kata yang ada di kronologis, tentunya teman-teman tidak usah khawatir karena intinya tersampaikan di sini ada 5W plus 1H.
Jadi kata-katanya apa yang terjadi karena nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat penyelidikan tuntas. Seperti itu teman-teman. Oke, pembahasan dari judul, isi 1, 2, 3, dan 4, serta legalitas sudah komplit. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan contoh penyusunan dari kejadian akibat penyakit akibat tenaga kerja. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di video part ini. Tentunya dukung terus konten kami agar dapat memberikan video-video yang bermanfaat berikutnya. Jangan lupa tunggu video kami berikutnya terkait dengan laporan 3.4, yaitu laporan khusus laporan penyakit akibat kerja. Terima kasih, terus semangat, terus berbagi, tentunya versi Bisa 21 karena berbagi itu tentu bisa.